Apa kabar Kak Abe? Antusias, just do it, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau menghimbau dan mendorong Bapak Ibu, jagalah kesehatan. Ya, karena pada hari-hari ini pancaroba yang begitu luar biasa. Ya, tiba-tiba panas banget, tiba-tiba dingin banget. Ini Kevin, Alvin habis tepar Bapak Ibu ya. Bersama dengan anaknya, saya, Randy juga dan teman-teman lainnya ada flu dan sebagainya. Karena itu saya dorong Bapak Ibu ya, jaga kesehatan. Yang percaya katakan amin. Ya, seperti pada saat pandemi saya akan sampaikan Bapak Ibu tidur yang cukup, sama-sama katakan tidur yang cukup. Ya, minum air putih yang banyak. Ya, minum air putih yang banyak tambah melempem Bapak Ibu ya. Olahraga setiap hari. Hanya 3 orang Bapak Ibu ya. Yang keempat dan yang terbaik, saya pasti Bapak Ibu suaranya paling keras. Makan yang enak ya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab saya percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala, sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu, masih dengan tema utama di tahun 2025 adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Nah, mengapa tema ini tiba-tiba diangkat Bapak Ibu? Bukan berarti hanya tahun 2025 ini tahun penggenapan janji Tuhan. Sebab saya percaya bahwa janji Tuhan sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu dan sampai hari ini janji demi janji Tuhan itu tergenapi. Yang percaya katakan amin. Dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai hari ini kita berdiri tempat ini tahun 2025. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Hanya satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Meskipun itu belum digenapi, bukan berarti itu tidak digenapi. Saya percaya kedatangan Yesus yang kali kedua pasti juga akan digenapi. Dan kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi. Ya, bagaimana orang mulai mencintai diri sendiri, bagaimana mulai digital yang begitu luas, sehingga Bapak Ibu semua orang mulai terfokus ke sana dan sebagainya. Bagaimana orang-orang mulai sikut kanan, sikut kiri. Kita udah melihat Bapak Ibu. Tapi percayalah satu hal, bahwa orang-orang yang berada di dalam Tuhan pasti memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, karena itu sama-sama kita baca ayat emas kita pada tahun 2025, yaitu Bilangan 23 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepati? Saya percaya bahwa kalau Tuhan berbicara, Tuhan pasti tepati. Yang percaya katakan amin. Dan saya mau beritahu 2025 banyak orang mengatakan bahwa tahun yang paling susah. Saya berdoa tahun 2025 akan menjadi tahun terbaik kita semua. Sebab nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, minggu lalu Bapak Ibu mendengarkan khotbah bahwa kasih sebagai fondasi. Nah, saya mencoba merenungkan firman Tuhan dan saya mengambil tema yaitu dimensi kasih Allah gitu ya. Ya, sama-sama katakan dimensi kasih Allah. Kurang keras Bapak Ibu. 2, 3, dimensi kasih Allah. Nah, apa sih dimensi itu Bapak Ibu? Ya, dimensi itu aspek atau arah yang membantu kita memahami sesuatu lebih dalam. Betul ya? Ya, jadi Bapak Ibu kalau ini ada ruangan, kita harus lihat lebarnya, lalu panjangnya, lalu tingginya, lalu juga dalamnya. Betul atau betul? Ya, saya yang setuju katakan amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, kenapa kita mengatakan dimensi? Supaya kita itu bisa melihat, supaya kita itu bisa menikmati dan mengerti betapa besar kasih Allah. Saya bacakan Bapak Ibu ya, dalam ilmu fisika dimensi berarti ukuran atau ruang
yaitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu. Kasih itu tidak bisa diukur. Betul atau betul ya? Dimensi itu adalah bagaimana cara kita supaya mengerti, bagaimana saya kita mengukur. Tapi kasih itu gak bisa diukur. Saya mau tanya Bapak Ibu, saya lihat di sini. Ya, ada Ko Andi, ada Glenn Bapak Ibu. Kira-kira lebih cinta Tuhan yang mana? Ko Andi atau Glenn? Gak ada yang tahu, betul. Yang tahu hanya diri kita dan Tuhan. Ya, saya lihat Ko Andi ini cinta Tuhan, ke gereja dan sebagainya. Sebelahnya ya nang gereja Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kasih itu tidak bisa diukur. Saya sama halnya seperti ini Bapak Ibu. Pada suatu hari mumpung mendekati Valentine Bapak Ibu ya. Ya, kamu cinta sama aku enggak? Aku cinta kamu dari Sabang sampai Merauke. Kayak Indomie ya Bapak Ibu ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya mau beritahu, dari Sabang sampai Merauke itu bisa diukur. Betul atau betul? Aku mencintai kamu seperti luasnya samudra. Samudra bisa diukur. Betul atau betul? Ya. Kalau gitu jangan pakai yang bisa diukur. Pakai persenan. Aku mencintai kamu 100%. Lah kata 100 ini kan ukuran. Betul atau betul ya? Ya, ada yang mengasihi istrinya 99,9%. Ya, 0,1 sopo Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kasih itu nggak bisa diukur. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu sebuah pertanyaan yang keluar Bapak Ibu, sama-sama ke gereja, sama-sama mencintai Tuhan. Tetapi mengapa ada satu orang bertahan untuk memegang janji Tuhan, satu orang tidak dapat bertahan untuk memegang janji Tuhan. Betul betul ya? Ya, satu orang aku mengasihi Tuhan, aku ke gereja, aku pelayanan, aku baca Alkitab. Dia terus berjuang meskipun ada tekanan. Tapi satu orang lagi aku baca Alkitab dan sebagainya. Tetapi di saat dia menghadapi masalah, dia memilih mundur daripada Tuhan. Kenapa? Nah, saya suka E.Z. Tozer berkata seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita masih ragu akan janji Tuhan, bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan. Wah, ini Bapak Ibu saya baru tahu Bapak Ibu. Tetapi kita gagal melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Betul atau betul? Halo? Ya, bukan berarti kita nggak mencintai Tuhan, kita cinta Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya, memastikan Bapak Ibu, siapa di sini cinta Tuhan? Angkat tangan. Ya, saya percaya. Jangan sampai saya bilang, saya nggak percaya Bapak Ibu cinta Tuhan. Buktinya Bapak Ibu hari ini ke gereja, betul atau betul? Bapak Ibu ke gereja cari Tuhan, amin? Bukan cari pentol toh. Ya kan? Cari Tuhan. Nah, saya tahu Bapak Ibu cinta Tuhan. Tetapi mengapa banyak orang mundur daripada gereja? Mundur dari kekristenan karena dia gagal melihat betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya analoginya mungkin Bapak Ibu bingung. Perselingkuhan atau perceraian terjadi bukan karena tidak cinta. Wah, ya kan? Tetapi karena ia gagal melihat pasangannya mencintai dia. Betul atau betul? Halo? Ada sing guyu-guyu, iya ya. Bapak Ibu kalau di rumah, Bapak Ibu pulang rumah, lalu melihat, aduh bojoku sih sayangnya ambil aku. Thank you ya sayang. Mas yo gak digawe apa-apa. Thank you ya sayang. Saya mau beritahu, pasti akan awet, betul? Tapi lah rumah, kon kok tambah elek sayang, aduh kayak kamu gak memperhatikan aku lagi. Nah mulai katakan kayaknya kamu gak memperhatikan aku lagi. Nah biasanya akan terjadi keregangan. Yang salah siapa? Bukan pasangan Anda, yang salah Anda sendiri. Betul atau betul? Loh Bapak Ibu ini kata-kata lumayan keras loh Bapak Ibu ya. Karena biasanya kita harus lebih dalam mencintai Tuhan. Kita harus lebih dalam mencintai Tuhan. Gak salah Bapak Ibu. Tapi engkau tahu gak betapa besar Tuhan mencintai Anda. Bukan dari latar belakang Anda, bukan dari keadaan Anda. Tuhan mencintai setiap kita karena Tuhan adalah kasih. Tuhan bukan memiliki kasih, Yesus bukan memiliki kasih. Tapi Yesus adalah kasih. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama Efesus 3. Saya ambil teksnya dari Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 16 saya akan baca, ayat 17 Bapak Ibu akan baca. Dan ayat 20 kita baca bersama-sama. Siapkan catatan Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Efesus 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa
supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, nah ini dimensi tadi Bapak Ibu ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 dengan suara yang keras. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, mengapa kita memerlukan dimensi kasih ini Bapak Ibu? Yang pertama, karena dimensi kasih Allah memberikan kekuatan. Sama-sama katakan memberikan kekuatan. Bulan lalu saya pernah sampaikan di tempat ini pada saat saya ada kelas, ada sebuah pertanyaan gitu ya. Menurut kamu bagaimana orang bertobat? Gitu ya. Tahu firman dulu atau memiliki pengalaman dulu dengan Tuhan? Ya, ada yang jawab, saya bilang, ya ada pengalaman tiba-tiba dijamah oleh Roh Kudus, lalu saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah enggak? Enggak salah. Tapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, saya enggak punya pengalaman. Justru saya tahu firman Tuhan dulu, baru saya ikut Yesus. Salah enggak? Enggak salah juga. Nah, lalu bagaimana supaya orang bertobat? Rupanya satu Bapak Ibu. Mau engkau baca firman dulu, mau engkau memiliki pengalaman dulu, kalau engkau tidak dianugerahkan, engkau enggak akan percaya Yesus. Karena itu Bapak Ibu kalau kita udah menerima anugerah Bapak Ibu, mau engkau baca, mau engkau pengalaman, engkau bisa bertobat. Yang setuju katakan amin. Nah, dimensi kasih Allah ini memberikan kekuatan, bukan kekuatan yang bisa didapatkan oleh manusia. Tetapi kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ya, saya nge-gym Bapak Ibu, saya olahraga. Gitu ya. Saya kalau olahraga itu saya takut diawasi sama papa saya. Kenapa? Karena papa saya cinta sama saya. Yang setuju katakan heeh. Gitu ya. Jadi pada saat saya angkat beban, papa saya datang langsung ditepuk Bapak Ibu. Ojo abot-abot. Betul ya? Betul ya? Ojo abot-abot. Ya toh? Ya kan? Saya oke tak kurangi. Papa enggak ada, tak tambahi mana Bapak Ibu. Masuk lagi. Ojo abot-abot. Yo, iling umurmu wis 30. Ya Pak, gitu ya. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, satu hal, mungkin saya latihan fisik, ngangkat beban berat dan sebagainya supaya saya tambah kuat, betul ya? Itu bisa dicari oleh manusia, ya kan? Tetapi kekuatan Tuhan tidak bisa dicari oleh manusia. Saya mau tanya, beberapa waktu ini ada flu, beberapa waktu ini ada yang sakit tenggorokan, ada yang radang, sampai masuk rumah sakit Bapak Ibu. Ya, Alvin Bapak Ibu ya. Ya, nah saya mau tanya, kita udah jaga gak kesehatan kita? Sudah Bapak Ibu. Nah terus lek loro ya apa? Itulah mengapa bahwa manusia sangat lemah. Ia memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah yuk kita lihat. Efesus 3 ayat 16. Ya kita Bible study, saya yakin Bapak Ibu dimerdekakan pulang dari tempat ini. Aku berdoa supaya ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa? Sekali lagi 2, 3 di dalam apa? Apa sih batinmu itu? Jiwamu, hatimu, betul atau betul? Bapak Ibu, peperangan terbesar manusia adalah di pikiran. Halo? Nah kalau Bapak Ibu melihat sekarang loh sosial media dengan informasi yang begitu banyak. Saya tidak melarang Bapak Ibu bermain dan melihat sosial media. Ya, tetapi dengan informasi yang begitu banyak, saya mau beritahu 90% hal-hal negatif. Betul atau betul? Barusan ini ya saya bernostalgia sedikit dengan istri saya. Saya nyetel YouTube musik saya setel lagu FC. Do you understand FC? Hah? Neng, 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 neng. Yang tertawa umurnya hampir sama. Yang bingung, opo
KFC itu Liminho pada zamannya. Ya, kenapa saya tiba-tiba mengenang itu? Karena pemeran wanita yaitu Sancai. Sopo sih jenenge? Aro toh, kentoro Bapak Ibu pasti update. Ya kan? Kenapa? Meninggal. Gara-gara apa? Yo iku mang. Ya, apa yang yo iku mang Bapak Ibu. Ya. Daripada aku salah atau Bapak Ibu ya. Nah, itu menandakan apa? Betapa lemahnya manusia. Engkau perlu kekuatan. Dan bagaimana untuk menerima kekuatan? Rasul Paulus cuma berkata, aku berdoa supaya anugerahnya melimpah atas kehidupanmu. Itu saja. Nah bagaimana, kenapa kok tiba-tiba dia sakit? Itu tadi Bapak Ibu ya, pneumonia ya. Kenapa kok bisa? Tidak ada yang tahu. Halo. Demikian juga pandemi COVID kan. Ya, yang kena ada yang tumbang, yang kena ada yang lebih kuat. Betul. Kok bisa lebih kuat, kok bisa tumbang? Ada yang bilang karena yang kuat itu pasti olahraga. Belum tentu. Sing bendol kabeh mati kena COVID, ya akeh Bapak Ibu. Wah pasti karena hamba Tuhan. Belum tentu akeh pendeta ya tumbang. Betul. Tapi kalau hari ini kita ada satu hal yang mau saya beritahu. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-17. Sehingga oleh 2-3. Imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bapak Ibu, saya baca Alkitab udah berkali-kali Bapak Ibu. Tapi baru sadar Bapak Ibu. Rupanya selama ini manusia juga bisa salah baca Alkitab. Halo, firman Allah berkata ya bahwa seiota pun tidak boleh hilang. Betul? Betul ya? Nah Bapak Ibu coba buka di Alkitab Bapak Ibu baik di sabda di handphone. Sehingga oleh imanmu Kristus itu enggak ada komanya. Karena orang biasanya baca sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Betul atau betul? Ya enggak? Halo? Ayo bacanya yang benar gimana? Ya, sehingga oleh imanmu, iman kita, sehingga oleh karena iman kita Kristus diam di dalam hatimu. Rupanya setelah saya lihat tidak ada komanya. Jadi apa Bapak Ibu? Sehingga oleh imanmu Kristus. Come on. Imanmu Kristus artinya apa? Iman manusia dengan iman Kristus itu berbeda. Halo. Iman manusia didasari kepada keinginan diri sendiri. Iman Kristus didasari oleh Injil kebenaran firman Tuhan. Sekali-kali makan keras Bapak Ibu, habis ini pulang makan pentol enak empuk. Betul atau betul? Ya, dan saya pernah sampaikan bahwa iman itu pemberian Allah. Tanpa iman dari pemberian Allah tidak mungkin orang mengenal Yesus. Nah, semua orang memiliki iman manusia. Saya mau tanya, siapa yang buka bisnis di tempat ini? Apapun bisnisnya. Yang bekerja, angkat tangan. Yang bekerja aja deh supaya gampang, yang bekerja angkat tangan. Pasti Bapak Ibu beriman supaya rame kan? Halo? Salah gak saya? Halo? Ya, saya mau tanya. Kali ini gak usah angkat tangan. Mohon kesediaannya jangan angkat tangan. Siapa di sini pernah ke kasino? Ya, yang berjudi Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pernah nombok. Siapa yang beriman menang? Atau Bapak Ibu nombok, aduh aku nombok, sekno aku kalah. Ada yang seperti itu? Anda harus dilarikan ke rumah sakit jiwa Bapak Ibu ya. Anda nombok pasti minta menang. Nah itu kan beriman. Halo, betul atau betul? Tetapi itu bukan iman daripada Kristus. Sama halnya bahwa ada roh manusia dan juga roh Allah. Nah iman Kristus adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita percaya, maka setiap kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga kita memperoleh iman Kristus yang diam di dalam hati kita. Dan kita bisa berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu sekalian Tuhan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Melawan kita adalah melawan penghulu-penghulu udara. Yang percaya katakan amin. Ya, engkau perlu kekuatan daripada Tuhan. Roma 5 ayat 8 yuk sama-sama kita baca. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Amin. Belajar sesuatu hari ini?
Amin. Roma 5 ayat 8. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita ke gereja. Ketika kita sudah melayani. Loh kok harusnya ngomong. Ketika kita sudah ngasih perbuluan. 2, 3. Ketika kita masih apa? Berdosa. Mohon tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Lihat kanan kiri katakan Tuhan mengasihimu. Ya kurang pas ya. Gak semua. Katakan Tuhan mengasihimu dan aku mengasihimu. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Nah mengapa kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan? Karena satu manusia terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Amin. Justru karena manusia terbatas sehingga ia suka mencari jalan lain. Untuk tahu apa ke depan nantinya. Ya beberapa orang tanya, Koyos ya apa menurutmu tahun depan? Tahun 2025. Dalam hati saya cuma ngomong, saya bukan dukun. Loh betul loh. Ya saya cuma tahu tahun 2020 akan menjadi tahun yang terbaik sebab Tuhan menyertai kita. Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan harga emas yang tiba-tiba hari ini melonjak gitu ya. Bagaimana dengan daya beli? Saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma satu. Orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu saya undang Jumat ini. Ya saya yang menyampaikan firman Tuhan. Ya pas Valentine. Mari dengan khotbah baru dinner Bapak Ibu. Ya saya janji jam 8 selesai. Saya akan membahas tentang Yesus. Saya akan membahas tentang orang Kristen apakah punya berhala. Ya, berhalanya bukan handphone. Waduh Bapak Ibu itu kuno. Berhala terbesar adalah nantikan Jumat ini tanggal 14 Februari. Ya iklan Bapak Ibu ya. Ya. Nah selain manusia terbatas, manusia itu lemah. Tadi saya sudah sampaikan. Selain itu apa? Manusia itu patut dihukum. Halo. Nah siapa? Manusia tidak bisa dengan kekuatannya keluar dari hukuman. Saya mau beritahu. Manusia dengan kekuatannya tidak bisa keluar dari hukuman. Perlu kekuatan daripada Tuhan yang membawa kita keluar dari hukuman. Nah Bapak Ibu dengan hal-hal ini kita bisa melihat mengapa kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Ada quotes yang saya tulis sama-sama kita baca 2, 3. Kasih Allah adalah satu-satunya hal yang mampu menompang hati manusia saat segala sesuatu dalam hidupnya runtuh. Apapun masalah yang engkau alami. Ekonomi, kesehatan, pasangan, anak-anak. Saya cuma beritahu, berharaplah kepada kasih Allah. Sebab itulah satu-satunya yang mampu menompang kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir sebelum saya masuk dalam poin kedua. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, dimensi kasih Allah melampaui pengetahuan. Ya, jadi kita belajar dimensi untuk mengukur, tetapi ini melampaui pengetahuan. Nah apa dasarnya? Yaitu Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, lah benar toh. Ya, tidak ada yang dapat memahami kasih Tuhan Bapak Ibu. Karena itu perlu anugerah Tuhan supaya kita itu paham. Halo. Saya tanya biasanya sama anak-anak youth gitu ya. Masih baca Alkitab enggak? Males. Bosen. Wis tak baca, yo enggak ngerti aku kok. Wis mending gak baca, enak koko sing khotbah tak rungokno. Enak gitu. Oh itu anak-anak youth di sini enggak ada. Di sini semua cinta firman toh. Haleluya. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Semakin engkau memahami kasih Tuhan, semakin engkau kuat. Halo.
Loh Bapak Ibu, GBI Keluarga Allah Blessing, saya belajar banyak dari Pak Gembala Bapak Ibu. Di tengah keadaan, di tengah himpitan, di tengah tekanan Bapak Ibu. Ya, tapi Pak Gem tidak pernah goyah. Pernah Bapak Ibu ngelihat Pak Gem itu ngerusulo, aduh gak enak erek yo opo iki yo. Pernah Bapak Ibu? Enggak, selalu ada sukacita. Ada masalah enggak? Banyak. Terutama Gading Pantai mau jadi. Banyak masalah enggak? Banyak. Info sedikit Bapak Ibu ya, info sedikit. 2 minggu lalu, 2 minggu lalu. Kita bangun di Gading Pantai, didatangi Satpol PP. Ya, kenapa? Soal Leono Tonggo depan lapor Bapak Ibu. Sik berisik wes jam 8:30 kok gak mari-mari. Molennya itu Bapak Ibu karena mau ngecor. Wah marah-marah dan sebagainya. Dilaporkan Satpol PP dan sebagainya. Ya, terus gimana? Ya berdoa aja. Loh betul ya? Bisa apa coba? Halo? Apa dijak gegeran Satpol PP ini? Ya enggak Bapak Ibu, berdoa aja. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Betul? Apakah itu masalah? Masalah Bapak Ibu. Loh Pak izin-izinnya kan sudah ada semua. Bapak Ibu kayak enggak tahu ini Bapak Ibu. Ya bisa menjadi masalah Bapak Ibu. Tapi satu hal Bapak Ibu. Kalau kita bergantung kepada kita sadar bagaimana pertolongan Tuhan. Kita pasti kuat. Yang setuju kata amin. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ini Rasul Paulus nulis itu ya lucu Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu lihat ya. Ya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahaminya. Meskipun melampaui segala pengetahuan. Apa gak bulet ayo Bapak Ibu. Bagaimana kita memahami kalau kita melampaui pengetahuan? Sekali lagi, karena itulah kita harus bergantung kepada anugerah Tuhan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah ada 4 ya yang dikatakan, yaitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Nah apa yang dimaksud oleh lebar, panjang, tinggi, dan dalam? Saya baca beberapa buku Bapak Ibu dan inilah yang dimaksud. Lebar itu width, yang artinya kasih Kristus meliputi semua orang. Amin. Kasih Kristus begitu lebar sehingga tidak hanya diberikan oleh kelompok, namun bagi seluruh dunia. Halo, Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang Kristen. Halo, Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang percaya, tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk semua orang. Yang setuju katakan amin. Pada suatu hari saya pernah khotbah Bapak Ibu di kematian, Bapak Ibu di Adijasa sana Bapak Ibu. Saya khotbah, Bapak Ibu Tuhan mengasihi Anda semua. Biasanya kalau di Adijasa itu kan gak semua orang percaya Kristen Bapak. Tuhan mencintai kita semua. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu belum mengenal Yesus, saya cuma beritahu satu hal, Tuhan mengasihi engkau. Lalu Bapak Ibu setelah saya duduk ada pendeta datang. Waduh aku tercelikan aku baru sadar bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh dunia. Lah selama ini lapo Bapak Ibu. Betul. Ya Bapak Ibu bukan cuma orang Kristen, Tuhan mengasihi seluruh dunia. Karena itu apapun masalahmu, ya bagaimanapun latar belakangmu, seberapa besar dosamu di masa lalu, seberapa hancurnya engkau, tidak peduli suku, bangsa, dan bahasa Bapak Ibu. Kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia menerima engkau apa adanya. Ada lagu Bapak Ibu. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Nggak ono sing nyanyi, disayang Tuhan. Bapak nggak tahu lagunya ya? Ya, mau rambut lurus, mau keriting, mau mata bulat, mau mata sikit, semuanya dicintai Tuhan. Katakan haleluya. Manusia sering Bapak Ibu membeda-bedakan. Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan tetap cinta dengan kita. Amin. Roma 10 ayat 12 ini sebagai dasar bahwa Tuhan mengasihi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu selain lebar yaitu panjang, length. Kasih Allah itu kekal. Sama-sama katakan kekal. Kasih Allah tidak memiliki batas waktu. Kasih Allah itu sabar. Yang setuju katakan amin. Loh Bapak Ibu kalau nggak sabar Bapak Ibu, opo nggak COVID KB mati dan mari Bapak Ibu.
Betul atau betul? Kasih Allah itu sabar, sama-sama katakan sabar. Ya, kasih Allah itu tidak memiliki batas waktu, artinya apa? Ya, mungkin kita udah lama keluar daripada Tuhan. Ya, mungkin kita udah lama meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap sabar dan tetap mengasihi kita. Amin. Sama-sama katakan amin. Ya, kasih Allah tidak memiliki batas perasaan. Yo, iki siapa namanya Kevin bolos sak minggu. Wis, aku gak gelem berkati. Enggak Bapak Ibu. Halo. Kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Nah, bilangan 14 ayat 18. Waduh, waktunya kok cepat. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Tolong dicek pentolnya masih banyak enggak? Enggak Bapak Ibu ya. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya apa? Berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Tapi enggak sampai situ. Nah, perhatikan. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wih, jahat temenan Bapak Ibu. Kata ini panjang sabar. Lah kok moro-moro kita dihukum. Betul atau betul? Karena itu Yesus datang ke dalam dunia untuk dihukum. Supaya setiap kita dimerdekakan. Dan dialah yang mati di atas kayu salib. That's all. Halo. Karena itu Bapak Ibu dalam kitab Yesaya 53 kalau Bapak Ibu baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia telah ditulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia tertikam, seharusnya kita yang harus dihukum. Tetapi firman Allah mengatakan dalam suratan Petrus. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Amin. Lalu Bapak Ibu yang ketiga, saya cepat Bapak Ibu, yaitu depth atau dalam. Kasih Allah menyelamatkan dari dosa yang terdalam. Wah Bapak Ibu, kalau saya singkat-singkat Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu pelajari ini, wah begitu indah Bapak Ibu. Kasih Allah begitu dalam sehingga ia rela turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Kita ini loh siapa Bapak Ibu sampai Tuhan itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Saya pernah kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada satu ekor semut yang berdosa, lalu Bapak Ibu ingin menghukum seluruh semut yang ada di dunia. Ya, tetapi semut-semut itu bisa diselamatkan asalkan Bapak Ibu mau mengorbankan anak Bapak Ibu kandung. Ada yang mau? Ngerti nggak Bapak Ibu ya? Ilustrasi saya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita mau menyelamatkan semut Bapak Ibu ya, supaya semut itu tetap eksis ya, anak kita, Ivon gitu Bapak Ibu ya, harus dikorbankan. Masuk akal gak sih Bapak Ibu? Ya gak masuk akal, yang mending semut mati aja sekalian, betul? Tetapi dia Tuhan. Ya, dia menyerahkan anaknya supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan wah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, yaitu tinggi. Kasih Allah mengangkat kita ke kemuliaan. Kita mungkin berdosa, mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau beritahu, Tuhan yang mengangkat engkau. Sebab tangan Tuhan menggandeng engkau dan membawa engkau dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Kemarin saya lihat video Bapak Ibu, film Bapak Ibu. Kalau di luar negeri sana, kalau sudah keluar dari penjara, tidak ada orang mau percaya. Ya, kalau Bapak Ibu habis dari buronan, habis dari penjara, Bapak Ibu apply pekerjaan, itu sangat susah. Betul? Apalagi di Naino jadi manajer. Wis mustahil lah Mbak. Ya, bisa memberitahu, Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita menerima dia sungguh-sungguh, ya, kita mengenal dia. Tuhan, aku bertobat sungguh-sungguh. Tuhan menyelamatkan engkau, Tuhan mengampuni engkau, dan Tuhan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Nah dari 4 dimensi ini Bapak Ibu, satu ayat yang menyimpulkan semuanya. Yohanes 3 ayat 16. Yuk sama-sama kita baca, bentar lagi selesai Bapak Ibu, aman. Yohanes 3 ayat 16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Akan apa? Dunia ini artinya apa? Lebarnya Bapak Ibu. Ya,
Sehingga ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalamnya Bapak Ibu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sorry, ini lebar dalamnya tadi itu panjangnya 2-3. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Ada identitas baru diberikan. Amin. Aku semangatnya ini loh Bapak Ibu. Kalau tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan yang bisa katakan amin. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Ya, akan siapa? Bukan bagi orang Kristen, akan dunia. Betapa lebarnya kasih Tuhan. Amin. Ya, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena ada di dalam kekekalan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak binasa. Ia menyelamatkan dari dosa kita yang terdalam. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Dia mengangkat kita tinggi-tinggi di kepala. Amin. Aku wis ngini yuk, kalau angkat kayak tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Halo. Ada orang diberkati di rumah Tuhan? Yang percaya sekali lagi kita beri tepuk tangan, katakan Yang terakhir. Nah, imam musik bisa maju ke depan. Dimensi kasih Allah memberikan kuasa yang besar. Efesus 3 ayat 22, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. NIV mengatakan immeasurable. Artinya apa? Tidak terbatas. Saya mau beritahu, kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang ternyata, nah, kan enak lek bahasa Jawa Bapak Ibu ya. Ternyata kuasa itu bekerja di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu, saya akan balik lagi di pertama. Mengapa orang mundur daripada janji Tuhan? Bukan karena engkau tidak mengasihi Tuhan. Tapi engkau gagal melihat betapa besar cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih ilustrasi meskipun ini mungkin tidak menggambarkan sepenuhnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan diberkati. Kok Yosua kok banyak ilustrasi. Ya Bapak Ibu, banyak yang bilang kalau ada ilustrasi enak kok. Ya, nyantol. Khotbahnya apa? Pokoknya nyantol ilustrasi. Wis gak apa-apa daripada Bapak Ibu lupa semua kan. Ya. Saya nemu kresek Bapak Ibu. Kresek hitam lagi Bapak Ibu ya. Oke. Siapa mau beli kresek saya? Saya buka dengan harga Rp1.000. Angkat tangan. Puji Tuhan. Kenapa kamu mau beli harga 1.000? Lucky draw. Ya, tipe-tipe orang yang suka undian berhadiah Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau harga 2.000? 2.000. Kenapa kok 2.000? Yang jual saya, puji Tuhan. Ya, 3.000. Soalnya ceceku, yo karepmu lah ya. Ya. Nah, kok maju kok. Kok siapa? Hartono. 2.000 ya kok ya. Karena yang jual kok Yosua. Aku direko di 2.000. Isinya adalah sabar. Penasaran ya? Sabar ya. Gedang. Kira-kira 2.000 murah enggak? Murah. Belum tentu manis loh. Yo lek dalamnya api, lek rusak ya apa? Murah tetap yo. Kok ya wis Bapak Ibu ya. Dibuka. Diincip Bu. Sebelum makan pentol harus makan buah terlebih dahulu ya. Supaya sehat. Ini ada vitamin, kok pas rusak. Dimakan kok, gak apa-apa kok. Diangkat dulu, di perjamuan ya gak apa-apa ya. Gimana kok, manis gak kok? Manis. Enak gak kok? Enak. Legit gak? Legit. Rusak gak? Enggak. Tadi 2.000, yang mau 5.000 angkat tangan. Yang mau 5.000 angkat tangan? Loh, KB Bapak Ibu gak satu tok. 5.000 ada yang mau?
5.000 mau. Wah, maju Bu, ayo Bu. Sabar ya, enggak apa-apa dihabisin, nilai kurang enggak apa-apa, tak kasih lagi kok. Tenang. Khotbahku Yosua hari ini apa? Gedang, wis enggak apa-apa Bapak Ibu. Loh ayo Bu, maju Bu. Wis tak oncekno angel-angel lho Bu. 5.000, 2.000, 5.000. Opo-opo 5.000. Oh karena semuanya. Kalau tadi karena yang jualan, kalau yang sekarang sudah lihat gedangi Bapak Ibu. Yuk, dicoba Bapak Ibu, enak gak? Ya. Ada lagi? 10.000, 10.000. 10.000. 10.000, lelang, ayo 10.000. Pisang segini 10.000 gak mau. Wah memang saya gak cocok jualan Bapak Ibu ya. 10.000. Kok gak mau naik banding kok? 10.000, 12.000, berapa kok? Ayo ngomong-ngomong kok. 10.000, 15.000. Ada? Manis, enak. Mau naik banding Bu? 15.000? Oh enggak. Oh 5.000, ya wis duduk bawa pulang pisangnya. 10.000 kok. Ada lagi 15.000? Hitungan ketiga. 2, 1. Pemenangnya adalah. Siapa mang jenenge lali? Oh Hartono. Gitu ya. Saya serahkan pisang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duitnya ndi? 10.000 toh, bener gak ya? Tadi naik gue berapa? 10.000 kan? 10.000. Oh gede-gede lo, lemu-lemu. Kayak pendetoi. Wes kok, diambil aja kok, dibawa kok. Nah. Ndak kok, gak kok. Ojo sungkan-sungkan kok. Lumayan dapat 10.000 Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah. Gak kok, tambah lain aku. Ya, ndak, yo kok, ojo kok. Les 10.000 ojo be aku kok. Ya, dibagi ndak apa-apa, dimakan sendiri nggak apa-apa. Itu multivitamin. Nah, apa sih yang mau saya artikan? Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak melihat kasih Tuhan, hanya dengar kata orang, kita nggak akan pernah bisa percaya. Betul atau betul sih? Nah di saat kita buka, oh ini kasih Tuhan. Harganya naik loh, betul-betul. Tapi setelah dirasa, loh tiba enak, harganya tambah naik loh. Betul-betul. Tambah semakin pede beli. 10.000, bukan karena aku Yosua, karena akeh, karena enak. Betul atau betul? Ya, jadi Bapak Ibu saya mau beritahu, ikut Tuhan itu bukan undian berhadiah Bapak Ibu. Halo, ikut Tuhan penuh dengan kepastian. Engkau pasti menerima kekuatan, engkau pasti dipulihkan, engkau pasti diselamatkan, engkau pasti disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.